Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, alhamdulillah di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun jurnal penutup atau closing journal di perusahaan dagang ataupun PT. Nah, di sini saya menggunakan soal PT Zalia, terusan dari pembahasan neraca lajur yang kemarin. Jadi jika kalian ingin mengetahui cara menyusun neraca lajur laporan keuangan, bisa dilihat di video-video saya ya. Nah, hari ini saya akan fokus membahas mengenai jurnal penutup. Sebelumnya, bagi kalian yang baru saja mampir di channel YouTube saya, minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke jurnal penutupnya. Nah, sebenarnya apa sih jurnal penutup? Kenapa ada yang namanya jurnal penutup di akuntansi? Nah, jurnal penutup atau closing journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi akun nominal itu adalah akun yang ditutup. Nah, akun nominal itu sebenarnya akun yang ada di mana? Yaitu ada di laporan laba rugi. Jadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu harus ditutup semua. Kenapa? Kenapa harus ditutup? Nah, kan kita pada akhir periode setelah menyusun laporan laba rugi itu kan sudah diketahui ya laba atau ruginya. Nah, intinya ketika awal periode itu pengennya pendapatan dan bebannya itu nol lagi, jadi nanti tidak membuat rancu kayak gitu. Misalnya bulan Januari pada akhir periode sudah disusun laporan laba rugi. Nah, udah kelihatan labanya berapa, ruginya berapa. Nah, setelah itu kita menyusun jurnal penutup untuk membuat akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban, itu menjadi nol. Jadi ketika nanti di bulan Februari itu akun-akunnya nominalnya sudah nol lagi, agar kita tahu nanti di bulan Februari kita mendapatkan laba atau rugi berapa, seperti itu. Jadi udah steril lah gitulah ya. Nanti ketika terjadi laba atau rugi berarti sudah pure itu di periode berikutnya, seperti itu. Nah, akun-akun nominal ini tidak hanya akun yang terdapat di laporan laba rugi, akan tetapi juga akun pembantu modal. Antara lain, yuk kita lihat akun apa saja yang perlu ditutup. Yang pertama, komponen laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Ini disesuaikan ya, kalau perusahaan dagang dan PT itu biasanya pendapatannya ya dari penjualan, nanti bebannya berarti kayak pembeliannya kayak gitu. Nah, intinya kalau komponen laba rugi itu ya tadi dari nomor akun 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu harus ditutup semua, seperti itu. Nah, selain akun itu ada juga komponen perubahan modal yang perlu ditutup, seperti prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, kemudian ada ikhtisar laba rugi, kemudian ada dividen. Nah, ini bagi laba kayak gitu. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu menyusun jurnal penutup? Tujuannya itu sedikitnya ada 3, silakan teman-teman nanti dikembangkan sendiri ya. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara sehingga pada anggaran tersebut menjadi nol atau kosong. Nah, anggaran sementara ini maksudnya adalah akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Yang kedua, supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu.
sehingga saldo akun ekuitas akan sama dengan jumlah modal akhir yang dapat diberitahukan pada neraca, seperti itu. Kemudian membagikan suatu transaksi akun penghasilan dan kewajiban supaya tidak terbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Ini sudah saya jelaskan ya tadi di awal, agar steril kayak gitu. Jadi pada periode tertentu laba atau ruginya sudah menunjukkan nominal yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih format dari jurnal penutup? Formatnya di sini yang pertama ada KOP perusahaan. KOP perusahaan itu terdiri dari diawali dengan nama perusahaannya, kemudian nama jurnalnya, kemudian periodenya, periode untuk jurnal ini. Misalnya di sini saya menggunakan PT Sumber Jaya, jurnal penutup, kemudian periodenya 31 Desember 2017. Nah, formatnya itu terdiri dari tanggal atau date, kemudian nomor bukti atau evidence number, kemudian keterangan atau description, kemudian ref atau referensi, debit dan kredit. Ini kalau teman-teman mencermati formatnya hampir sama atau bahkan sama ya dengan jurnal umum, dengan jurnal penyesuaian. Intinya jurnal itu ya seperti ini formatnya, seperti itu ya. Tanggal diisi tanggal transaksi, yaitu pada akhir periode, berarti 31 semua ya. Kemudian nomor buktinya, kalau ada nomor bukti. Kemudian keterangannya ini diisi akun apa saja yang ditutup, seperti itu. Referensi nanti diisi nomor akun, kemudian debit diisi nominal yang ada di debit, dan kredit diisi dengan nominal yang ada di kredit, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh cara menyusun jurnal penutup itu seperti apa. Sebelumnya, landasan dari menyusun, enggak landasan sih, tapi acuan untuk menyusun jurnal penutup itu lebih mudahnya bisa teman-teman peroleh dari laporan laba rugi ataupun neraca lajur seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan neraca lajurnya. Jadi teman-teman fokus di kolom income summary. Nah, fokus di kolom income summary. Yang ada di kolom income summary itu dinolkan semua, ditutup semua, mulai dari akun sales sampai dengan income tax expense nih, sama income summary juga. Nah, dari sales sampai dengan akhir. Nah, agar di logika saja ya, agar saldonya 0 itu berarti bagaimana? Sales itu kan saldonya ada di kredit, agar dia 0 berarti jadi di debit, seperti itu. Jadi kita hanya menyilangkan kayak gitu, yang ada di kredit, ini semua yang ada di kredit nanti di jurnal penutup dicatatnya di debit, yang ada di debit nanti dicatatnya di jurnal penutup itu ada di kredit, seperti itu. Jadi nanti saldonya 0 gitu ya. Nah, kita langsung saja ke cara menyusunnya. Di sini saya praktekkan. Oke anak-anak, kita langsung saja ke cara menyusun jurnal penyesuaiannya. Di sini saya menggunakan soal PT Zalia. Nah, pertama kita ketikkan dulu atau tuliskan ya, yaitu kode perusahaannya. Di sini PT Zalia. Kemudian di bawah nama perusahaan kita tuliskan judulnya, yaitu Memorial Journal atau Closing Journal saja ya. Closing Journal Entries. Kemudian periodenya yaitu Desember 2016. Nah, di sini kita susun dulu formatnya, terdiri dari date atau tanggal, kemudian dokumen number atau nomor bukti, kemudian description atau keterangan, kemudian referensi,
kita singkat saja ref, kemudian debit, kemudian kredit. Kita atur kolomnya. Nah, ini format dari jurnal penutupnya sudah selesai ya. Kita sekarang menyusun jurnalnya. Mulai dari, jadi yang disusun pertama kali itu adalah pendapatan dulu. Pendapatan. Di sini saya kasih clue ya. Pendapatan. Nah, pendapatan itu nomor akunnya adalah 4. Jadi kita fokus di nomor akun 4. 4 itu ada ini, sales diskon, sales return, kemudian ada apalagi pendapatan. Jadi untuk menutup akun pendapatan itu kita fokus ke nomor akun nih, nomor akun 4, nomor akun 8. Karena nomor akun 4 itu termasuk pendapatan operasional dan nomor akun 8 termasuk pendapatan non operasional atau pendapatan lain-lain. Nah, teman-teman hanya menuliskan ulang saja. Yang ada di kredit nanti ditulis di debit, yang ada di debit nanti ditulisnya di kredit. Seperti itu. Terus akun 8 ini ditutup semua ya. Akun 8. Akun 8 ditutup semua. Kecuali beban ya. Ini kan beban. Akun 8 yang 81, kalau 82 itu masuknya ke beban lain-lain. Harusnya ini masuk ke nomor akun 9 ini. Misalnya ini. Harusnya 9100. Sudah rumus ya, sudah. Nah, ini ya. Kita langsung ketikkan saja. Date-nya ditulis 2016, kemudian Desember 31. Dokumen numbernya kita tulis saja BM13. Kemudian di deskripsi ini kita tuliskan tadi yang berada di nomor akun 4 dulu, kemudian 8. Tadi ini nomor akun 4 kan ada sales itu kan tadi kan ada di ini ya, ada di kredit. Kita taruh di debit dulu biar 0, jadi kita taruh di debit. Kita ganti formatnya menjadi format accounting. Udah itu purchase discount. Terus ada interest income. Terus ada freight collected. Jadi kalau teman-teman mengerjakan ini jurnal penutup, teman-teman sambil melihat
neraca lajurnya. Nah, untuk akun pembandingnya di sini adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Ini sudah dari SAK etapnya emang kayak gitu ya. Ini akunnya nggak usah mikir sih, langsung ditulis aja. Purchase discount 103 447 200. Interest income-nya 14 124 540. Pre-collected-nya 0 ya. Dividend income-nya 47 080. Nah, income summary-nya adalah total dari yang ada di debat. Nah, kalau bisa pakai kalkulator ya. Kalau di Excel cuman kayak gini. Kemudian selanjutnya kita menyusun yang ini. Jadi tadi itu kalau teman-teman cermati, kita menutup akun yang ada di kredit dulu. Jadi akun yang ada di kredit semuanya ini baik dari nomor akun 88 itu ditutup. Kemudian selanjutnya adalah nama akun yang nominalnya ada di debat. Yang ada di debat itu kan terdiri dari ini ya, nomor akun 4 juga termasuk. Intinya yang ada di kredit dipindah di debat, yang ada di debat dipindah di kredit, gitu aja sih. Nomor akunnya macam-macam, mulai dari nomor akun 4, 5, 6, 8 juga ada, 8 dan 9. Jadi semuanya. Jadi seperti itu saja. Nah, yang kedua beban. Yang kedua ada beban nomor akunnya yaitu 4, 5, 6, 8, 9. Intinya kalau pendapatan itu di kredit, kemudian beban itu yang ada di debat, gitu ya. Nah, ini ditulis lagi 30 Desember 31. Nah, sekarang kita ini menyusunnya adalah menutup beban. Menutup beban, kan beban saldo normalnya ada di itu ya. Saldo normal beban kan ada di debat, jadi kita pindahkan di kredit. Maka dari itu yang ada di debat itu income summary. Intinya dalam penulisan akuntansi yang ada di debat didahulukan ya, jangan debit kredit itu nggak boleh. Tuh. Ini kenapa belum diisi nominalnya, karena kan kita belum tahu nominalnya berapa ya. Nah, kita tulis ini yang ada di debat semua nih ditulis. Dari sales discount. Kemudian ada sales return. Selanjutnya ada cost of merchandise sold. Kemudian utilities.
Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya itu teman-teman hanya mengcopy saja, hanya menuliskan ulang dari neraca lajurnya. Ini teman-teman buat yang yang lebih rapi ya. Saya seperti ini. Nah, kita isikan dulu. Ini sales diskonnya berapa? 190. Kemudian 300. Jangan lupa teman-teman harus teliti ya, karena kalau salah ya sudah salah semua, seperti itu. Nah, setelah diperoleh ini hasilnya udah dimasukkan semua, kita masukkan untuk berapa sih income summary-nya, yaitu total dari yang ada di kredit. Kita pakai rumus sum. Kalau manual silahkan memakai kalkulator. Nah, 12,298,669,914,17. Selanjutnya, apalagi ya yang perlu disusun jurnal penutup, yaitu adalah akun retained earnings atau laba. Jadi laba ditahan itu bahasa Inggrisnya atau istilah akuntansinya itu retained earnings. Nah, Bu, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Bisa dilihat di neraca lajur juga bisa. Nah, ini 2191611,826. Jadi labanya ini kita tutup. Kenapa harus ditutup? Karena laba ini akan dialokasikan ke modal. Jadi laba ini sifatnya adalah menambah modal. Seperti itu ya. Kita masukkan ke akun modal. Kita mulai lagi, yaitu Desember 31 ya. Akun yang ada di debit itu income summary. Yaitu sejumlah
tadi labanya berapa? 1291 611 825,83. kemudian kreditnya tadi laba ya, tadi retainer earning itu sebesar ini, sama aja. Nah, kemudian apalagi yang perlu ditutup, yaitu dividen atau preferred. Kan di sini tidak ada preferred, jadi kita nutupnya dividen. Kalau ada preferred berarti ya previewnya juga ditutup. Itu. Nah, dividen ini ditutupnya ke akun retained earnings. Kita tuliskan dulu di sini tanggalnya masih sama ya. PM16. Kemudian debitnya retained earnings. Nah, kenapa retained earningnya di debit? Padahal kan retained earning itu saldo normalnya ada di kredit ya. Kenapa? Karena dividen itu bersifat mengurangi laba. Karena kan dividen itu kan pembagian laba ya. Pembagian laba harusnya kita dapatnya 500 juta tapi harus dikasihkan ke orang lain 100 juta. Berarti itu kan mengurangi laba yang kita peroleh. Nah, maka dari itu retained earning atau labanya itu berkurang, laba berkurang itu di sebelah debat. Seperti itu. Ini nominalnya ngambil dari neraca lajur. Nah, sudah selesai, tinggal kita amount-kan atau totalkan dari atas ke bawah. Nah, ini harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau belum seimbang berarti pekerjaan kita masih salah. Nah, di sini sudah seimbang ya, berarti bisa dipastikan lah pekerjaan kita sudah benar, seperti itu. Nah, sebenarnya di jurnal penutup ini teman-teman tidak usah bingung ya, karena gampang sekali bisa dilihat. Pertama, kita menutupnya itu dari akun yang ada di kredit. Intinya pertama akun yang ada di kredit ditutup semua, dipindah ke debit. Kemudian yang kedua, akun yang ada di debit dituliskan lagi di sebelah kredit. Dengan akun pembanding itu income summary. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menutup akun ini, retained earning, dengan akun di debit income summary, kreditnya retained earning. Kemudian yang keempat, teman-teman menutup, kalau di PT pasti dividen ini harus ditutup, dan dividen saja. Dividen saja yang harus ditutup. Kalau ada preferred ya berarti ditambah preferrednya juga ditutup. Seperti itu ya. Insya Allah sangatlah mudah lah bagi kalian untuk menyusun jurnal penutup atau closing journal ini. Setelah menyusun jurnal penutup, selanjutnya adalah menyusun closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini formatnya hampir sama dengan trial balance atau neraca saldo ya, neraca saldo biasa itu yang dimulai dengan kop perusahaan, yaitu ada PT, nama perusahaannya, kemudian ada nama dari laporannya itu apa, di sini closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada Desember, ini adalah periodenya ya. Nah, kemudian formatnya itu ada account number, account name, kemudian debit dan kredit. Nah, acuan kita menyusun closing balance itu dari mana? Gampang sekali, yaitu dari posisi keuangan. Jadi, kita hanya menuliskan saja akun-akun ini, mulai dari akun 1, ini akun 1, kemudian akun 2, akun 3,
hanya ini saja yang ditulis di neraca saldo setelah penutupan, karena kan kita sudah menyusun jurnal penutup ya. Jurnal penutupnya sudah kita susun, berarti intinya di neraca saldo setelah penutupan itu akun-akun apa saja yang masih ada saldonya, berarti kan selain yang sudah ditutup ya kan. Nah, kalian ambil saja ini, gampangnya itu ngambil dari sini saja. Kalian menulis dari nama akunnya cash in bank, nominalnya ini, petty cash, nominalnya ini. Nah, ini khusus yang dikurung untuk allowance for the full debt dan lain-lain yang dikurung di aset itu kan berada di kredit seperti itu. Jadi aset itu saldo normalnya ada di debit. Kalau misalnya ada dikurung, berarti dia letaknya itu ada di kredit gitu. Berarti ini yang ada di kredit apa saja? Allowance, accumulation depreciation, accumulation vehicle, accumulation depreciation equipment, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah kita menuliskan aset dari awal sampai akhir, dilanjutkan dengan ini utang, habis utang nanti modal, udah seperti itu. Nah, ini cash in bank, ini petty cash, ini allowance ya, jadi di kredit. Kemudian merchandise inventory, office supplies, property rent, VAT in, land, dan lain-lain. Ini accumulation depreciation building, kemudian accumulation depreciation vehicle, ada accumulation depreciation equipment, kemudian account payable dan sebagainya. Udah semua masuk. Dah, kemudian di debit dan di kreditnya di total dari atas sampai akhir itu nominalnya harus sama antara debit dan kredit. Kalau udah sama berarti dipastikan ya pekerjaan kalian sudah benar. Seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Silahkan bagi teman-teman yang sekiranya masih bingung atau masih perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya, bisa lewat kolom komentar atau email atau secara tatap muka secara langsung ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Mohon dukungannya untuk subscribe. Thank you. See you next time.